Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu Muhammadun sahibul ihsani wal karami Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun tajur ruslillahi katibatan Muhammadun sadiqul aqwali wal kalami Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sabitul misaki hafidhuhu Muhammadun tayyibul akhlaqi wa syiyami Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam Muhammadun dzikruhu rahun li anfusina Muhammadun syukruhu fardun alal umami Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha Muhammadun kashiful ghummati wa dhulami Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam Muhammadun sayyidun tabat manakibuhu Muhammadun saghahur rahmani bin ni'ami Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam Muhammadun safwatul bari wa khiratuhu Muhammadun tahirun min sa'irit tuhami Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Ya Allahumma salli wa sallim. Niat belum? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata
alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, Allahumma sholli. Baik, pembahasan kita atau tema kita pada malam ini yaitu Sunanus Shaum wa Ramadan. Sunnah berpuasa, sunnah di dalam berpuasa, termasuk dalam puasa Ramadan. Jadi bukan hanya puasa Ramadan saja, tapi di puasa-puasa yang lain. Termasuk juga dalam puasa yang sunnah. Apakah puasa Senin, puasa Kamis, ya. Jadi puasa itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Tapi di dalam rangkaian puasa itu ada namanya sunnah gitu tuh. Jadi beda. Ya, sunnah dalam sholat. Maksud sunnah dalam sholat bukan sholat duha, itu sholat sunnah. Sholat witir, sholat tahajud, itu sholat sunnah. Ini sunnah dalam sholat. Jadi di dalam sholat itu ada yang wajib, ada yang membaca Al-Fatihah hukumnya wajib. Membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sunnah. Baca iftitah, sunnah. Nah, itu ada di dalam sholat yang wajib maupun yang. Jadi bukan hanya di sholat wajib aja, di sholat sunnah pun kalian jangan tinggal tuh. Gitu ya maksudnya. Nah, begitu juga di dalam puasa, baik yang wajib yaitu seperti puasa Ramadan, puasa nazar, itu namanya puasa yang wajib. Ada puasa banyak sekali puasa sunnah. Ada yang tahapannya setahun sekali, ada yang sebulan sekali, bahkan ada yang seminggu ya sekali atau 2 kali, bahkan sehari puasa, sehari enggak. Puasanya Nabi Daud. Nah, di dalam puasa tersebut ya enggak usah repot-repot turunin semuanya. Udah taruh aja di sini. Lu pakai meja. Lu pakai bawa meja. Emang badan menteri. Repot. Taruh meja kecil gak kartu. Sudah taruh di situ, ntar gua ambil gampang. Oh, usah pakai meja repot. Gak usah, udah ntar gampang. Gak apa-apa. Ya ada orang banyak ntar mau minum tinggal suruh. Oke. Anda sengaja begini. Kalau kelamaan ini lumayan ngebet juga. Ya. Bukan yang semurat, bukan. Ya, suka begitu emang, kalau hilang. Baik. Jadi dalam puasa ada yang sunnah maupun ada yang wajib. Ya, di dalam puasa tersebut. Nah, yang ini yang kita bahas. Sunnah di dalam puasa. Baik puasa Ramadan ataupun puasa yang lainnya. Yang pertama, takjilul fitri. Yang pertama yaitu mensegerakan di dalam berbuka. Takjil itu namanya mensegerakan, dari kata ajjala yu'ajjilu takjilan. Sekarang ada kita baca ajil bil faroji. Segerakan dalam kegembiraan. Minta nggak apa-apa sama Allah Ta'ala. Segerakan ya Allah untuk kegembiraan. Ya, jangan duka mulu. Ya dong perbuat sih. Ya, ajil. Nah, ajjala yu'ajjilu takjilan, mensegerakan. Apa yang disegerakan? Al-fitri, berbuka. Karena udah jadi bahasa Indonesia karena nggak pengetahuan kita, jadi banyak kadongan, udah kadongan, kalau tahu bilang udah kadongan. Tahu kadongan ya, udah keterlanjuran. Banyak itu. Seperti imsak,
Amsaka yumsiku imsakan itu artinya bertahan, menahan. Maksudnya menahan diri. Jadi Nabi kalau udah sahur, nanti kita akan bahas di sini ada. Tuh Nabi menahan diri ketika itu udah mau deketi, takut keadaannya tuh kita lampu kuning deh. Kan kita kalau lampu kuning kalau naik motor tuh udah kudu hati-hati. Takutnya pas kita begitu lampu merah, prit aja bisa kena. Emang udah lampu merah, makanya kudu hati itu warning tuh 10 menit dibikin. Akhirnya kita kenal dengan nama imsak. Paham ya? Ini secara Indonesia. Kalau secara agama tuh yang namanya imsak, udah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Namanya amsaka yumsiku imsakan. Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Udah menahan tuh. Nah, hakikat imsak itu ketika datang waktu subuh, azan. Ya, bukan mesti azan. Sebenarnya masuk waktu subuh, itu udah kita nggak boleh. Yang namanya azan bisa aja kelenggoran, udah masuk entaran dulu, digosok gigi dulu, kan ada yang Bilal begitu, pakai benerin speaker dulu, matiin yang lain, kelamaan sebenarnya. Ya, masuk waktu azan, ya, manggil orang satu azan, masuknya waktu dengan yang sudah kita belajar, subuh bagaimana sampai maghrib bagaimana, mana ada tanda-tandanya. Nah, di situ kita imsak. Alhamdulillah ulama kita membuat jaga jangan sampai kelupaan. Jadi ini rujukan 10 ini jaga jangan sekek lenggor. Maka dibikin dalam waktu udah imsak. Kalau benernya imsak udah nggak boleh makan minum. Buktinya imsak masih ngerokok. Karena imsak yang sesungguhnya waktu subuh gitu. Pahamin ya. Jadi udah kadongan sama seperti takjil. Sebenarnya ain takjil. Jadi kak kalau kita lihat sedia takjil, wah sedia segera. Jadi akhirnya takjil makanan berbuka puasa, paham tuh ya? Jadi kadongan bahasa Indonesia takjil. Gue mau jualan takjil, nggak apa-apa. Jadi udah kadongan, tapi biar tahu sesungguhnya dalam bahasa Arab itu takjil ajjala yu'ajjilu takjilon adalah segera. Maka kalau dalam kalimat bahasa Arabnya takjilul fitri, bersegera di dalam berbuka. Itulah salah satu sunnah di dalam sunnah berpuasa, yaitu mensegerakan makan atau minum. Pokoknya segerakan buka. Bukanya kudu pakai apaan nih? Terserah, belum dibahas nanti. Segerakan dulu, udah dapat sunnah di situ. Makanya kalau kita belajar ilmu agama, saat berbuka puasa bisa puluhan yang kita lakukan di dalam kesunahan. Paham tuh ya? Minimal 1-2 kita jalanin dah. Pertama Pak, segerakan buka. Itu pun segera buka kalau yakin idza tayaqqanal ghurub. Kalau memang yakin dengan sudah terbenamnya matahari. Artinya tanda waktu maghrib sudah datang. Sekarang udah keyakinan udah ada. Banyak masjid, banyak musola, banyak yang udah adzan ngasih tahu kita. Belum lagi hisab secara angka. Jam 6.30 misalnya gitu. Jam 6.15. Nah itu sudah menjadi satu keyakinan. Bisa nggak yakin? Bisa jadi. Kalau kita di tengah gunung, tengah jalan, yang kita bingung, ini udah azan apa belum? Mana jam? Yang kita biasa tahu mati jadwal imsakiyah. Nggak punya. Masjid ini nggak ada. Oh tengah hutan, misal. Kalau inti nggak yakin dengan hal yang demikian, ya atau syakka di sini dikatakan ragu, yajibu alaihi an ya'mal bil ikhtiyar wa yu'akhirul fitr. Maka wajib hukumnya, bukan sunnah. Wajib kalian menjaga, jangan sampai nanti belum waktunya buka, batal udah. Belum waktunya buka batal udah. Nah, lain nggak tahu. Nah, makanya karena jadi ragu-ragu, jangan sampai nanti kita makan. Kali nggak tahu, kalau nggak tahu sih ya lupa. Ya, lupa. Udah injury time, jam 12 siang kita makan lupa. Kalau ini udah tahu. Udah tahu, ada udah tahu inti ragu nih. Nah, mendingan wajibnya apa? Ditakhirin dulu. Paling kagak inti bisa ngelihatnya dengan apa? Wah, udah gelap nih. Udah yakin pasti maghrib kan kadang gitu ya. Bukan di bulan puasa nih. Udah maghrib belum ya? Kayaknya sudah nih. Tuh, udah yakin. Kenapa? Udah gelap. Tetangga sebelah udah nggak kelihatan. Udah gelap. Nah, udah ya, buka. Tapi kalau yakin waktunya buka, segera. Ya, jadi segera ini bagi yang berkeyakinan udah waktunya masuk ya. Karena kalau yang ragu jangan segera.
tahan dulu dah. Ya, karena nggak kedengeran azan. Nah, makanya inti biar enak, jangan langsung azan, langsung makan. Paling kagak udah asyhadu alla ilaha illallah. Tunggu dulu deh. Inti baca dulu tuh, Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu doa mau makan kan. Ntar udah buka, batalin, baru ada doanya nanti. Nah, artinya kan aku telah berpuasa, ya, telah buka gitu. Baik, yang kedua. Yang kedua as-suhur. Walau bijur'atin ma. Yang kedua adalah sahur. Ini udah bahasa kita juga sahur. Suhur tuh artinya waktu menjelang sebelum datangi subuh. Gubel. Sedikit di waktu mau subuh tuh namanya sahur. Ya. Cuma udah bahasa kita sahur. Jadi makanya dibilang makan sahur maksud makan di waktu dekat subuh. Kalau lu jam 12 belum waktunya sahur namanya. Tapi di sini dikatakan juga sahur ya yadkhulu waktu suhur min muntasofil lail. Ya, muntasofil lail yaitu waktunya yaitu di pertengahan malam sudah waktunya masuk. Ya. Jadi jam 12-an itu udah waktunya masuk untuk sahur. Tapi sunnahnya yaitu mentakhirkan. Nanti bagian yang ketiga. Ini dulu pengertian sahur. Sahurlah. Walaupun hanya sekedar dengan air. Jur'atima itu artinya seteguk air. Jangan sampai nggak sahur. Karena dalam sahur itu banyak keberkahan. Ya, biasanya kalau Ramadan sih udah umum deh. Tapi kalau puasa sunnah nih, kadang-kadang kan nggak ada temen tuh sendirian. Udah jam 11 malam makan Indomie. Ya udah. Ya, belum sahur tuh jatuhnya. Sayang. Ya, gitu. Jadi kalau bangunin sempetin. Walaupun cuma 5 menit lagi mau azan. Udah tuh. Ya udah 5 menit lagi. Makan, nggak buru minum. Minum deh akhirnya. Ya, belum ngerokok. Yang ngerokok tuh. Rokok juga. Tinggal 5 menit. Ya tuh. Orang yang ngerokok begitu tuh. Iya. Jadi budak itu ya dulu ya. Kalau nggak ambil ngerokok udah. Ya. Bisa nguring seharian tuh. Ya. Nah. Jadi minum air. Ya, sahur sekalipun hanya sekedar minum air. Jangan sampai enggak. Ya, kecuali udah datang azan. Ya. Jadi sahur sekalipun yang kita miliki hanya ini di sini maksudnya ini mungkin orang dalam ketiadaan dan apa yang enggak ada punya. Nabi sahurnya cuma dengan korma. Buka dengan korma, udah enggak makan lagi itu. Belum tentu ada keadaan. Inti kan alhamdulillah. Maka jangan nguring. Ya. Nabi kita tuh lebih dari itu padahal kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Syukurin ya, syukurin apa yang diberikan Allah taala. Nanti diberi sesuatu yang tidak pernah kita tahu. Ya, siapa yang bersyukur akan dilebihkan sama Allah. Artinya yang kita belum minta dikasih. Tapi kalau kita kufur, yang ada nanti diambil sama Allah taala. Apalagi yang enggak ada, ya, yang ada diambil. Tuh, tapi kalau kita bersyukur, naik sepeda bersyukur, jangan pakai ngeluh, gue nggak ada ini, nggak usah bersyukur, udah jalanin tuh semuanya. Minta istilahnya mau bilang sekedarnya dikasih yang lebih bagus tuh. Jadi kalau kita bersyukur, Allah Ta'ala akan diberikan sesuatu yang kita belum minta dikasih. Tapi kalau kufur menikmat Allah Ta'ala, jangankan mau minta yang nggak ada, yang ada diambil Allah Ta'ala. Kan hadis Qurannya tuh itu loh, waduh lah hafal banget pada kita. Ya, tapi nggak tahu apa maknanya. Baik, yang ketiga, takhirus suhur bihaitsu la yahfushul takhir. Ya. Yaitu yang ketiga mentakhirkan sahur. Tadi yang pertama sahur dulu tuh sunnahnya. Walaupun hanya sekedar seteguk air. Yang ketiga sunnahnya adalah mentakhirkan sahur. Yang buru-buru mentakhirkan. Sekira-kira yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, tuh Nabi kalau makan ya binahwi khamsina ayah. Sebelum datang fajar sekira-kira qoblal fajri binahwi khamsina ayah. Atau rubu isa'ah. Itu Nabi sebelum datang waktu fajar, waktu subuh sekira-kira khamsina ayah, 50 ayat. Tuh, di sini kita dikasih tahu di kitab udah nggak pakai ngitung lagi 50 ayat gimana? Yaitu rubu asa'ah, seperempat jam. 15 menit sebelum waktu subuh tuh. Jadi Nabi tuh makannya di situ. Sebelum waktu subuh. Kita 15 menit 20 menit sebelum datang
subuh. Kita makan selesai paling 10 menit. Ya apalagi Nabi makan nggak banyak. Emang kita makan banyak banget. Nasi lain, pindang lain, rendang lain, gado-gado lain. Ya lama. Itu yang lamanya di situ, banyak pilihan. Cobain ini, belum yang lain, belum rujak. Ini kan belum yang lain, belum ngopi, belum rokok. Aduh. Nabi kan tahu sendiri makannya gimana. Sedikit. Kan tiga butir. Coba ini makan 3 butir korma. Ada nggak 5 menit? Nggak ada. Itu 15 menit tuh Nabi begitu. Jadi makan cuma 5 menit, nggak lebih. Minum udah selesai. Masuk waktu imsak itu kan. Tinggal 10 menit lagi mau masuk kamar mandi rapi-rapi, udah. Datang waktu subuh. Gitu tuh kalau ngikutin orang soleh. Ikutin orang soleh, jangan ikut Nabi sih, susah deh. Orang soleh begitu, 10 menit sebelum waktunya imsak tuh beliau masuk kamar mandi. Ya, jadi kalau mau buang hajat, buang apa enak. Sebab inti juga yang mau hadas dan sebagainya, karena belum waktu subuh, lebih enak. Ya, takut apa nggak khawatir takut masuk inilah yang anda bilang cebok, jangan sampai ini kan jadi repot. Gitu. Ya, jadi mentakhirkan. Nah, kalau kita nih mungkin karena udah banyak makanan dan sebagainya paling kagak setengah jam deh. Kalau Anda bangun tuh dari 3:30, ya, Anda minum, masuk kamar mandi, ya, kemudian Anda sholat itu. Nanti di sini banyak kita amalkan. Sholat apa aja yang terserah itu. Sholat taubah, sholat hajat, sholat tahajud dan sebagainya. Sholat witir boleh, sholat witir sekalian. Tapi kan udah tadi 3, tambahin jadi 2, ya. Emang motor aja kredit deh, angsuran gitu tuh, ngangsur, emang motor aja, sholat aja bisa diangsur, baik banget Allah Ta'ala, boleh. Afdolnya witir bukan 3, kalau Nabi ngerjain berapa? 11, 11 tuh itu Nabi yang lakukan setiap malam. Makanya Siti Aisyah meriwayatkan yang beliau tahu istrinya kan yang lihat Nabi kalau bangun malam, ya Nabi nggak pernah tinggal sholat. Ya, nggak dibilang witir, Nabi nggak pernah tinggal di waktu malam, baik di Ramadan maupun tuh bahasa hadisnya. Ya, di sini ada di kitab ini. Baik di Ramadan dan di luar Ramadan. Artinya sholat apa? Sholat witir. Kalau di Ramadan sholat tarawih. Dibilang sholat tarawih. Di luar Ramadan sholat apa? Nggak ada kan tarawih. Siti Aisyah tuh lihat Nabi sholat malam 11 rakaat, nggak dikatakan tarawih. Siti Aisyah nggak bilang tarawih. Makanya dikatakan dalam hadis itu di luar Ramadan, baik di bulan Ramadan, maksudnya sholat witir. Tuh, jadi tuh sholat witir, sholat tarawih mau 2 aja nggak jadi masalah. Jangan pakai berantem. Ada nggak sholat saudara-saudara kita? Nggak jadi masalah. Mungkin karena nyari duit, dia mau sholat, habis ntar diberhentiin. Paham ya? Yang dagang mungkin nggak sempat untuk sholat tarawih, jangan. Ya, jangan kita nih dibikin perbedaan sama Allah Ta'ala untuk saling menyayangi, justru begitu. Kalau sama semua nggak kelihatan sayangnya, emang udah taat semua ngikutin. Kalau soal kewajiban udah sama semua, sholat, zuhur 4 rakaat, nggak ada yang 3, nggak ada. Paham nih ya? Itu udah sama, itu sepakatan. Tapi kalau khilafiyah sesuatu bukan yang kewajiban, bukan. Dibikin 4 ada mazhab tuh sama semuanya 4 mazhab kalau soal sholat. Puasa Ramadan sama nggak? Sama. Cuma ntar ada perbedaan ini. Nah itu untuk apa? Kita untuk bisa gak saling menyayangi. Bisa gak kita untuk saling tidak menghina. Jangan merasa paling benar nggak apa-apa ikutin guru-guru kita jalanin. Tapi nggak menyalahkan orang lain. Gitu aja sudah. Dikit-dikit ngatain orang. Jangan. Nah itu yang akhirnya jadi masuk neraka yang begitu. Ya, begitu aja berantem. Pikirin gitu nih. Ya, belajar itu bukan untuk mengkoreksi orang. Tapi untuk memperbaiki. Selalu begitu ya. Ngaji itu bukan untuk menyalahi orang, tapi memperbaiki. Tapi kalau kita lihat kita ngaji kok beda sama orang, ya biar nggak jadi masalah. Nggak usah kita benerin orang, kita perbaikin diri kita. Orang kita yang nggak tahu jadi tahu. Ya, kan kita tahu yang namanya belajar tuh duduk di majelis taklim. Jangan kau duduk di majelis kecuali hatimu yang nggak kasar jadi lembut, ya, yang nggak tawadu jadi tawadu. Ya, jangan kita belajar majelis duduk udah paling pintar dong nyalin orang. Itu salah itu begitu. Baik, ya. Jadi mentakhirkan sahur. Ya, sekira-kira 50 ayat, ya, 14 menit. Pokoknya setengah jam lah. Jadi ada waktu juga inti buat yang lain. Kemudian sunnah apa lagi? Sunnahnya ada lagi yaitu yang keberapa itu jadinya? Keempat ya. Ya kurang lebih yang keempat.
Ini acak-acak nggak apa-apa ya, nggak mesti tertib ya. Ntar yang kita ketemu, oh sunnahnya ini dulu, berantem. Padahal namanya sunnah nggak pakai tertib. Sholat ada tertib. Ya, itu rukun sholat nih, rukun pertamanya di sujud dulu. Nah, boleh salahin tuh, karena nggak ada mazhab yang berbeda. Paham tuh? Itu mesti ditahu kita di mana ada khilafiyah, di mana nggak ada khilafiyah. Kalau udah beda itu bukan berarti bukan ajaran Nabi begitu. Masa sholat sujud dulu? Allahu Akbar, sujud langsung. Dia maksudnya mau sujud tilawah. Iya, sujud tilawah kan takbir dulu. Sujud syukur, takbir dulu, kan itu udah belajar. Bukan ujuk-ujuk langsung sujud, mana pakai celana pendek, bukan sujud syukur. Itu selebrasi namanya. Ya, beda. Kalau dibilang sujud syukur salah. Ya, nah itu. Tapi kalau sholat 5 waktu toto sujud, ya itu udah beda. Nah, pahamin tuh ya. Yang ke berapa? Keempat. Nah, sunnahnya al-fitru ala rutobin, witron. Sunnah juga dalam berpuasa itu kita buka dengan rutob. Rutob apa? Kurma muda. Ya, ini bahasa Arab yang luar biasa. Kurma aja bahasanya banyak tuh. Witron, witir. Ya terserah, mau 1, mau 3, mau 5, mau 7, terserah. Itu yang dulu, ya, bukan maksain ini, bukan. Karena Nabi makan itu, maka kita ikutin Nabi. Kalau memang daerah kita nggak ada korma, jangan pakai nyalain orang juga. Mesti korma. Goblok lu kalau nggak korma. Jangan juga ya, kalau di daerahnya ada korma. Kalau nggak ada korma, atau dia memang susah nggak punya korma. Yang kudu dimakan cuma bubur sumsum. Jadi nggak? Jadi yang penting jangan goblok-goblokin orang, menyalain orang gitu aja. Paham ya? Lihat keadaan. Tuh, belajar untuk memperbaiki diri. Inti yang udah ngerti, punya duit, ya beli korma. Nggak suka, suka-sukain. Paham ya? Gitu. Ngaji untuk memperbaiki diri. Ngaji. Ya, ngaca sama diri sendiri. Tuh, ngaji. Itu sih bikin sendiri. Ya, maksudnya memperbaiki diri. Jangan nyalin orang. Korma muda tuh rutop. Ya, biasanya kalau di tukang korma, ente minta rutop juga tahu deh. Ya, ini kayaknya udah makan korma, nggak tahu sih ya rutop. Biasa tuh rutop buat bini cepet hamil, ya suka ya. Nah, kalau nggak ada busrin, ada busrin. Busrin itu korma muda yang lebih ini lagi gitu. Tadi rutop tuh agak mengkelan, ya naik lagi yang rada-rada mau matang busrin. Kemudian kalau nggak ada juga tamer. Nah tamer tuh yang korma-korma yang kita makan deh tuh, ya, yang udah dipak-pakin dijual. Nah, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada rutop tuh dia agak sepet-sepet kayak sahu gitu tuh. Manisnya rada sepet karena bagus buat lambung. Ya, manisnya agak sepet gitu, bagus dia. Nggak ada juga korma yang demikian macam-macam, nggak ada. Ya udah, ma'iz zam-zam, air zam-zam. Ya, kalau di sono ada zam-zam. Kalau di sini nggak ada, ya udah. Ya, main aja dah air putih dah. Ya, teh manis nggak jadi masalah deh. Ya, cuma kalau mau dahuluin yang manis, maka di sini dikatakan nih pakai fa nih, ya. Jadi berurutan fahulwin, fahalwa. Hulwin itu sesuatu manis yang tidak tersentuh dengan api. Seperti apa? Asal. Apa asal? Apa asal? Madu. Ya, zabib, kismis. Itu kan kismis anggur yang kering ya, yang udah kering. Pokoknya sesuatu yang manisnya bukan pakai api gitu. Madu pakai api gak? Enggak, udah cari aja apaan kek. Kali inti mau irup tuh bunga, ini bunga kayaknya nih ada nektarnya sih. Nyot. Pas buka nyot-nyot. Bini inti kali kalau manis. Ya gitu. Pokoknya yang manis itu setelah ada urutannya tadi yang udah disebut. Dari korma muda, terus nggak ada ya air zam-zam, nggak ada air zam-zam, air. Nggak ada juga apa? Madu, kismis, atau anggur, atau buah-buahan yang manis. Kemudian halwa. Nah halwa ini adalah manisnya yang tersentuh dengan api. Artinya yang diolah. Apa yang manis diolah? Bukan makanan. Kolak, tuh. Nah, kan nggak apa-apa, khasnya masing-masing daerah. Kalau mau bikin cilok manis, bakso manis misalnya, nggak jadi masalah.
Asik-asik aja kan? Iya, kalau misalnya inti nggak ada permen, akan ngebuka dulu. Ntar sih habis, inti Masya Allah, inti ngamalin banget, makan permen doang kuat. Makan permen cuma buat buka, manis. Udah kelar sih, lontong 3 biji. Ngebala-bala. Pulang sampai rumah, panggil bininya. Ya Nat, gue belum makan nih. Udah makan lontong 3. Yang ke berapa? 5. Ya. Al-ityanu bidu'ail iftar. Datangin doa berbuka puasa. Jangan main buka aja. Datengin tuh. Ya, amalan-amalan yang dari banyak bacaannya. Allah malaka sumtu wa bika amantu wa la rizkika aftartu. Nah, itu didatengin setelah kita buka. Makanya tadi ketika buka baca bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu awali dengan bismillah sekurang-kurangnya. Diajarin Nabi Allah mabarik lana fima razaqtana wa qina, minta biar makanan yang datang ini yang dikasih sama kita berkah. Makan deh. Ya, apa yang kita dulukan, misalnya ada korma, silakan korma. Udah selesai, doa deh. Allah malaka sumtu wa bika amantu. Jangan makan yang dulu, tuh udah batalin, doa yang banyak. Karena begitu berkahnya doa, begitu makbulnya orang yang berpuasa ketika dia berdoa, ketika dia membuka puasanya. Tuh nggak tembus ke langit tuh. Makanya doa yang banyak dulu di situ. Jangan makanan dulu yang diserbu, jangan. Udah buka kan, udah batalin doa. Ya, ini minimal di sini doanya Allah malaka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahaba dhama'u. Ini pujian dulu nih. Ma Allah taala wabtalil uruku wa sabatal aju insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu warzaqani fa aftartu. Doa deh, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'an taghfirli. Ada lagi ya azim terus. Doa apa aja yang diminta? Rabbana atina fid dunya hasanah, yang belum punya jodoh, yang belum punya rezeki, yang belum kerja, yang belum ini banyakin doa. Pakai bahasa Indonesia terserah, nggak jadi masalah. Itu saat paling ijabah di situ. Kala kita membuka puasa. Ya, ada satu riwayat itu ketika Nabi Allah Musa bertanya sama Allah Taala, ya Allah, adakah yang doanya mereka itu tembus? Ya, melebihi aku, karena Nabi Musa tuh kalimullah yang sering berdialog sama Allah Ta'ala. Para Nabi. Apa kata Allah Ta'ala Nabi Musa? Ya Nabi Musa, engkau bicara sama aku aja masih ada hijab. Tapi ada orang yang berdoa meminta kepada aku tanpa hijab. Siapa? Yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Yang mereka berpuasa kemudian membuka puasanya dan meminta sesuatu sama Allah. Tuh kalau buka, tuh injury time tuh kalau di situ tuh. Ketika buka malam berantem. Gue ini dulu tuh. Wih, apaan nggak bisa? Sampai bini tepuk tangannya. Kata bini, ntar malam ya. Jadi berantem kan. Tuh injury time tuh. Akhirnya keluar tuh sesuatu yang nggak baik jadi doa. Ya, padahal doa yang baik yang kita jalanin tak kala kita buka. Ya. Jadi jangan lupa tuh. Lagi mau bukber kayak lupa, malah ketawa, ketiwi, cerita ini, cerita gibah dan sebagainya. Bukan dia berdoa dulu. Kemudian yang keenam, taftirus shaimin. Memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Ya. Karena apa? Pahalanya besar. Lima fi minal ajril kabir. Karena di sana pahala begitu besar. Memberi makan orang yang berpuasa. Itu dahulukan dulu. Ini kali lagi berbicara tentang sunnah berpuasa. Adapun kalau bicara bukan berpuasa, kasih makan orang siapapun orangnya. Tanpa memandang ras, tanpa memandang agama, tanpa memandang siapapun. Kita kasih makan. Paham ya? Tapi memberikan makan orang yang berpuasa jauh lebih hebat. Pahala sedekah udah dapat. Pahala memberi makan udah dapat. Pahala orang yang sedang berpuasa tuh pahalanya buat kita. Tanpa mengurangi pahala dia. Yang katakan siapa? Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis, man fattara shaiman. Siapa membuka, kasih makan untuk berbuka. Tuh fattara tuh berbuka. Shaiman, pada orang yang sedang berpuasa. Ya, makanya tuh orang-orang dulu jalanin tuh. Ya, caranya gimana? Udah kirimin ke masjid, kirimin ke musola, kirimin ke majelis-majelis, kirimin. Jangan sembarangan. Kalau cerita sedekah sama siapa aja nih? Ingat nih ya, cerita sedekah inti kasih makan orang. Siapapun tanpa peduli agamanya apa. Apalagi sama orang beragama nih. Paham ya? Ame binatang aja kucing inti kasih makan. Apalagi sama orang. Besar gak pahalanya? Besar. Tapi kalau inti mau lebih besar lagi ketika saat di bulan puasa. Yang kita kenal dengan bulan Ramadan. Inti mau sedekah yang ini lebih lagi. Bukan pahala sedekah aja. Termasuk pahala
orang yang berpuasa kita dapat. Kan kalau kasih makan orang aja kan dapat kita. Tapi pahala puasa, ya orangnya nggak puasa. Siapa aja kita kasih, mau puasa kayak mau kagak, bukan beragama kayak sekalipun. Yang penting bahkan binatang kita kasih makan, luar biasa pahala. Tapi ketika orang sedang puasa kita kasih makan, pahalanya lebih berlipat lagi. Bukan hanya sekedar pahala sodako, bukan hanya sekedar memberi makan, tapi juga pahalanya orang yang sedang puasa kita dapat. Padahal kita nggak puasa. Apalagi kita ikut puasa. Contohnya di puasa sunnah, ada orang, lu lagi puasa, traktir. Ibaratnya begitu. Nah sekarang kita puasa, 2 kita dapat. Dia puasa, kita dapat 2 pahala puasa. Kenapa? Karena memberi makan orang yang berpuasa. Untuk bisa tahu orang berpuasa apa enggak, ya paling enak udah. Yang kita kenal aja kirimin makanan. Paham ya? Kalau kita tempat yang kita nggak kenal, udah kirimin ke masjid, ke musola. Apalagi masjid musola emang nampung. Kenapa? Karena kita tahu pasti yang datang ke situ orang yang puasa. Karena nggak mungkin sembarangan. Manfaat toroso iman kana lahu misla ajri. Ya, sama tuh. Nggak mengurangi gairi annahu la yanqus min ajri shaim, tanpa mengurangi orang yang berpuasa pahalanya. Ya, nah orang dapat pahala puasa nggak ngurangin dia. Kalau kita kan modelnya ngambil orang nih, kita dapat dikurang. Kalau Allah nggak maha kaya. Ya, pahalanya. 100 yang makan, inti kirimin 100 orang yang berpuasa, pahalanya ngalir buat inti. Jadi inti puasa orang pada 101, inti 101 gitu. Besok puasa pahalanya 101. Begitu terus. Kenapa? Karena 1 pahala dia puasa, 100 dia dapat. Yang kemungkinan pahala dia nih buat puasanya banyak nodanya. Maklum mata, maklum kuping, kurang. Tapi yang 100 mungkin di situ yang dikasih makan ada orang soleh atau wali Allah. Gimana? Oh, makanya orang jadi wali itu bukan ibadah yang pribadi. Ya, begininya sama orang. Karena yang bisa jadi yang digituin adalah wali-wali Allah Ta'ala. Baik, yang ketujuh. Al-iktisal minal janabah qabla fajar. Sunnah juga mandi janabah sebelum fajar bagi yang punya janabah. Ya, sunnahnya, bagusnya sebelum fajar, yaitu sebelum subuh. Agar keluar dari khilaf, khurujan minal khilaf. Karena ada khilaf, perbedaan pendapat, nggak boleh, terbatal. Begitu. Ada yang boleh, memang nggak apa-apa, boleh. Ya. Nah, tapi yang lebih enak lagi, kenapa? Kita sebelum fajar yabda saumahu tahiron, agar memulai puasanya dalam keadaan suci. Walaupun kita puasa dalam keadaan nggak suci, nggak apa-apa. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Puasa batal nggak? Nggak jadi masalah. Cuma alangkah indahnya memulai di saat puasa dalam keadaan sudah suci. Jadi sebelum subuh mandi. Tapi mandinya ntar jam 7 boleh, tapi haram. Lu belum sholat subuh, Pak, pahamin nih. Bukan puasanya, haramnya teh. Mandi jam 7 kapan sholatnya? Paham ya? Tuh permainan di situ lo kegocek. Ustadz gimana? Gue masa mandi jam 7 mandi wajib jam 7 pagi, jam 8 pagi. Gue mandi subuh, kata orang haram gue. Tuh, orang nggak paham. Haramnya karena lu haram nggak sholat nih, mandi sih kagak haram, nggak ada urusan. Lu haram, dosa lu belum sholat gitu. Ya, kalau soal kita punya hadas besar nggak jadi masalah. Ya, cuma kan datang waktu subuh, ya bisa jadi dia mandi jam 5 seperempat, terus mandi dia langsung sholat subuh. Cuma lebih cakepnya kalau dia udah beres, udah suci sebelum subuh. Kenapa? Kalau datang subuh dia sudah puasa dalam keadaan sudah suci. Yabda saumahu tahiran, memulai puasanya dalam keadaan suci. Kedelapan. Benar kedelapan? Al-iktisalu kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib. Bikai yang syato lil qiyam. Yang kedelapan sunnah dalam berpuasa yaitu mandi setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan. Kapan mandinya? Ba'dal maghrib, setelah maghrib. Untuk apa? Membangkitkan ya semangat di dalam sholat tarawih, sholat isya, sholat tarawih jadi semangat. Maklum, habis makan tuh rada-rada ngantuk, ya senderan deh, ya badan juga keringetan, lengket, ya. Ketiganya lagi apa? Kan kita tidak dianjurkan. Lebih baik kita jangan mandi di waktu
puasa dikhawatirkan. Kalau nggak sengaja, batal tetap. Udah kemarin yang membatalkan, walaupun nggak sengaja. Kenapa? Karena mandinya nggak ada anjuran. Mandi yang ada anjuran, mandi wajib atau mandi sunnah. Itu mandi wajib, mandi sunnah. Nih, seperti mandi sunnah Jumat. Mandi Jumat, silakan, karena ada anjuran. Jangan sampai menghilangkan anjuran dari Nabi, sunnah Nabi. Mandi nggak sengaja masuk air, nggak batal, karena memang ada anjuran. Kalau mandinya iseng, apalagi berendam, ya udah, kelar, udah selesai. Nggak sengaja, apalagi nggak sengaja batal, karena nggak dibolehkan ketika sedang berpuasa. Paham ya? Nah, makanya habis buka, ente mau sholat tarawih, mandi. Ya, pokoknya mulai dari ba'da maghrib. Ya, supaya ente semangat di dalam sholat malam. Qiyam tuh sholat tarawih maksudnya. Karena sholat tarawih bisa dari jam habis sholat isya sampai malam. Yang kesembilan, al-muhafadzah ala sholati tarawih min awali laili ila akhir lailah. Yaitu muhafadzah, menjaga. Ya, menjaga daripada sholat tarawih dari awal sampai akhir malam. Ya. Enggak, udah pakai gituan. Kita lagi edukasi gituan dulu lepas. Ya, jaga banget tuh sholat tarawih dari awal sampai akhir malam. Ya, mungkin yang bagi kerja nggak bisa sholat tarawih, ya bisa dimaklumin. Cuma kalau memang orang yang semangat banget dalam sholat, ya nggak ada alasan sebenarnya dia bisa sholat di waktu malamnya. Walaupun hanya 4 rakaat, ya 8 nggak jadi masalah. Dan bagus memang 23. Kenapa? Kita menjaga sholat tarawih ini, ya karena datang hadis Nabi Muhammad SAW. Man goma, mungkin sering dengar tuh. Man goma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Al maksud bi qiyami Ramadan. Yang dimaksud man goma Ramadan, barang siapa goma yagimu, ya. Goma yugimu, goma yagumu. Ya. Siapa yang goma tuh berdiri maksudnya. Itu makna bahasa Indonesianya, goma yagumu berdiri. Kalau agama yugimu mendirikan. Ya. Yang man goma Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang membangun atau mendirikan Ramadan. Maksud mendirikan Ramadan di situ maksud sholatut tarawih. Tuh ulama mengatakan goma Ramadan yaitu apa? Qiyami Ramadan sholatut tarawih. Di kitab ini dikatakan yang namanya man goma Ramadan adalah sholat tarawih. Barang siapa yang sholat tarawih, nggak dikatakan mau berapa aja. Tapi dengan apa? Dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan kepada Allah dan wahtisaban, mengharap pahala hanya pada Allah. Ya, hisab tuh dari kata hisab, menghisab dirinya. Ihtisaban, yang hanya mengharap ridho Allah Ta'ala. Karena ada banyak orang ibadah, ada tujuan-tujuan yang lain, bukan kepada Allah. Ya, rajin tuh, ya boleh tuh. Ntar yang datang terakhir sampai dapat sarung ya. Kan macam-macam ya. Ada yang ngumpul dari jam 3 pagi. Jam 3 sore atau jam 5 ya, ngarepin sesuatu. Boleh aja, tapi yang dimaksud di sini siapa yang sholat taraweh dengan keadaan penuh iman, kepercayaan penuh kepada Allah, ya. Kemudian dengan mengharap hanya ridho Allah Ta'ala, mengharap pahala dari Allah, nggak ada yang lain. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, yaitu akan diampuni dosa-dosanya yang lalu daripada dosa-dosanya. Diampuni apa yang lalu dari dosa-dosanya. Atau dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang ke-10. Ta'akudul muhafadzah ala salatil witir. Yaitu ya menjaga banget tuh. Ya, memperkuat di dalam menjaga sholat witir. Jangan sampai sholat witir ditinggal. Ya, itu sholat witir lebih afdol itu. Ya, jangan lupa kita sholat tarawih dijaga, tapi sholat ba'diyah isya kagak dijalanin. Banyak begitu. Nah, tetap yang paling tinggi derajatnya sholat wajib kan. Emang nggak bisa ditinggal sholat wajib. Ya, kodok inti kalau nggak kerjain.
Nah, tapi sholat sunnah yang paling cakep adalah yang mengiringi sholat wajib, sholat rawatib. Ada ba'diyah namanya ba'diyah isya. Dikerjain ba'diyah isya, jangan sholat tarawih dikejar, ba'diyah isya ditinggal. Paham nggak? Emas 99 dibuang, yang 80 diambil. Gitu ibaratnya. Paham nggak? Dikasih mobil Alphard, dikasih mobil apa namanya? Innova 2026 yang baru, yang 2020 dibuang. 2020 diambil, 2026 dibuang. Paham ya? Paham nggak nih? Ya, bagus dua-duanya. Sholat tarawih bagus, sholat ba'diyah bagus. Cuma jangan sampai ba'diyah dibuang, artinya nggak dikerjaan, yang diambil tarawih. Jangan, salah. Ya, dua-duanya dikerjakan. Gitu. Kalau milih sholat ba'diyah apa sholat tarawih, itu tentu ba'diyah yang lebih afdol. Dan termasuk juga sholat witir. Karena sholat witir itu bukan hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun ya ada. Ya. Tapi sholat witir di bulan Ramadan ini dikhususkan tuh. Yahtas witru Ramadan bisalas khususiyat. Bisalasi khususiyat. Di bulan Ramadan sholat witir ada 3 kekhususan. Yang pertama, sholat witir di bulan Ramadan annahu tusannu fihil jamaah. Disunahkan dalam keadaan berjamaah. Ya, di luar jamaah boleh sholat witir mah nggak berjamaah. Cuma khusus di bulan Ramadan sunnah dilakukan berjamaah. Yang kedua, yusannu fihil jahar. Disunahkan juga jahar. Jahar. Keras. Ya. Yang ketiga, yusannu fihil kunut finis fil akhir min Ramadan alal mu'tamad. Disunahkan ya doa kunut pada pertengahan akhir dari Ramadan. Di atas 15 Ramadan sunnah kunut. Di bulan mana? Di bulan Ramadan. Tanggal 15. Jadi kekhususannya jamaah, kedengeran suaranya, yang biasanya kita bacanya pelan-pelan, ini dikencengin kayak sholat isya modelnya, dan dengan kunut. Itu yang muktamad. Ya, yang muktamad itu dengan kunut. Kemudian yang keberapa? 11. Ini yang sunnah-sunnah aja ya, yang makruhnya dan insyaallah panjang umur minggu depan. Yang ke-11 al-iksaru min tilawatil Quran bitadabbur. Memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Ramadan syahrul Quran. Karena Ramadan adalah bulannya Quran. Kalau dalam Al-Quran itu disebut tuh unzilat fihil Quran, ditulang Al-Quran. Karena memang Al-Quran turun pada bulan Ramadan, ya, di mana malam 17 Ramadan. Tuh, ya, turun tuh surah Iqra. Disitulah ya datang waktu puasa ketika hijrah Nabi Muhammad SAW, ya, nah pas di bulan Ramadan itu ya, turunnya Al-Quran. Jadi memperbanyak baca Al-Quran. Yang biasanya kita selembar 2 lembar atau di luar Ramadan kita nggak pernah sempat baca Quran, hanya lihat HP. Nah, gunakan di bulan Ramadan dengan memperbanyak Al-Quran. Apinya dikurangin. Biasanya HP kita lihat HP 1 jam, dikurangin setengah jam, bagi 2 dah. Baca Quran, megang aja udah pahala, apalagi baca. Oh, luar biasa. Jangan lupa tuh. Ya, kurangin. Bulan Ramadan memegang HP, lebih banyak memegang Al-Quran. Kemudian dibaca. Ke-12, al-iksaru minas sunan. Memperbanyak daripada sunnah-sunnah. Seperti rawatibis sholah, wa sholatid duha, wa tasbih, wal awwabin. Dan di bulan Ramadan juga disunahkan untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Seperti jangan tinggal rawatib, ya, yang inti biasa mungkin jarang lakukan, di bulan Ramadan jalanin. Kalau Anda, ya, justru di bulan Ramadan ini, yaitu Anda mengkodok sholat. Ya, setiap ini, makanya inti jangan ikutin, Anda bisa sholat isya tuh, sholat lagi 4 rakaat tuh. Kan bukan sholat malam 2-2. Ya karena Anda bukan sholat ba'diyah. Anda sholat kodok, sholat isya yang dulu-dulu kita mungkin waktu zaman SMP. Mungkin rada-rada badar dan sebagainya. Kenapa? Di bulan Ramadan tuh pahala besar. Jadi kita mengkodok di saat bulan Ramadan. Termasuk tuh yang namanya zakat. Diajarkan zakat nggak harus di bulan Ramadan, benar. Tapi afdolnya di bulan Ramadan.
Ya, bukan zakat fitrah ya, zakat mal. Itu bagus karena perbuatan-perbuatan sunnah tuh diganjarnya berlipat-lipat di bulan Ramadan. Kita tahu, yang sunnah diganjar wajib, yang wajib diganjar sampai 70. Itu tuh sholat maghrib ganjarannya 70 dibanding luar Ramadan. Ini maghrib biasanya itu sholat di bulan Ramadan diganjar sampai 70. Sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, pas di bulan Ramadan, pahalanya bukan pahala sunnah, pahala wajib. Beda loh. Ya, beda. Ya. Nah, makanya Anda mau mendapat pahala 70, ya Anda kodok di waktu Ramadan. Gitu. Sholat duha, pahalanya pahala wajib tuh. Ya. Tasbih, al-awwabin tuh sholat di waktu maghrib, ya sebelum isya. Itu kapan-kapan waktu tuh ya, pernah kita bikin sholat tasbih. Iya pernah ya di sini tasbih amalin ya, entah kapan waktu ya. Tapi di luar pengajian karena makan waktu juga, belajar juga sekali-sekali walaupun cuma setahun sekali kata Nabi. Bahkan kalau seumur hidup ya jangan tinggal sholat tasbih. Keberapa? 13. Al-iksaru minal a'mali sholihah, memperbanyak dari amal-amal soleh. Tuh, di bulan Ramadan memperbanyak daripada amal soleh. Amal soleh apa aja? Ya, seperti sodako, silaturahim, hudurul majalis ilim, hadir di majelis ilmu. Orang pada tutup, ya kita buka. Sekarang sudah alhamdulillah banyak pada kiai-kiai ulama habaib pada makmurkan, nggak apa-apa. Ya, iktikaf, meramaikan masjid, ya. Menjaga lisan, menjaga batinnya, mulutnya juga. Itu amal-amal soleh. Amal soleh itu banyak. Cuma nih manusia nih, lucu memang. Ya, kadang-kadang tuh pikirannya kalau buat kebaikan tuh suka buntu. Ya, suka buntu. Tapi kalau namanya kejahatan, itu bisa nggak buntu, cair itu. Bercabang-cabang. Ini begitu. Ini Allah baik sama hambanya, Allah ini baik sama hambanya. Ente tahu gak yang haram? Dikit banget. Lebih banyak yang halal. Yang haram sedikit. Cumanya manusia membuat cabang-cabang yang begitu banyak. Paham gak di sini? Dikit, Allah gak zalim sama hambanya. Jadi kalau kita mau tahu, apa yang haram? Yang haram apa? Yang haram nih secara zatnya nih ya. Taruh dulu nih, kita secara zat. Anjing sama udah. Homer itu karena manusia perbuatannya dibikin fermentasi. Akhirnya jadi minuman. Kalau yang aslinya gitu, bukan dibuat sama manusia, cuma 2 doang. Apa? Anjing sama babi. Tapi apa aja akhirnya pakai itu. Kosmetik, mengandung ini, begitu. Jadi panjang nggak? Panjang kue serba dikit-dikit pakai gituan-gituan. Paham gak nih? Iya kan? Sesuatu yang halal, anggur. Inti peras boleh gak? Minum boleh gak? Boleh gak jadi masalah. Tapi kan diolah sama dia. Sehingga jadi homer. Dari homer dibikin lagi. Buat ini, buat itu. Paham gak? Apa aja. Kemudian dalam kelakuan. Gak boleh gibah, akhirnya dibikin entertain ini, entertain itu. Padahal isinya sedikit sebenarnya kejahatan. Buat kebaikan banyak, cuma pikiran gak ada ke situ, buntu. Mestinya buat kejahatan tuh buntu. Jadi gak ada kepikiran. Coba deh kita nih gak pernah tahu nih misalnya ya. Lihat ada kejahatan, gila sampai situ. Jadi tahu kita. Sebelumnya tahu gak? Gak tahu, bagus inti soal kejahatan, inti buntu. Soal yang gak baik buntu. Sedikit sebenarnya. Yang bikin banyak, manusianya, Allah baik. Yang kebaikan, banyak. Tapi yang dicontohkan gak ada. Apalagi di zaman sekarang. Yang dikit-dikit inti buka yang jelek-jelek. Yang buka yang jelek-jelek, yang orang jadi contoh. Yang baik, kita gak pernah buka. Paham gak nih? Ya akhirnya apa? Ya termasuk institusinya, termasuk apapun namanya. Jadi itu jelek. Misalnya ustadz, ambil aja yang jelek-jeleknya dulu. Akhirnya jelek aja semuanya. Yang baik-baiknya
Sama kelakuan-kelakuan begitu. Makanya dulu kita nggak pernah ada cerita-cerita yang jelek-jelek. Kejahatan-kejahatan pernah gak diekspos? Enggak. Emang begitu. Sekarang kebaikan yang diekspos musinya. Sekarang kebaikan nggak pernah diekspos. Yang ada keburukan, kejahatan. Akhir kita yang nggak tahu jadi nyuntuh. Paham ya? Makanya dulu nggak ada. Makanya di zaman Nabi Allah Adam tuh gitu-gituan nggak ada. Sampai Qabil membunuh Habil, nggak tahu caranya gimana. Yang nyuntuhin siapa? Burung, iblis itu gagak. Dikeprok pakai apa namanya? Kayak batu. Paham nggak? Ini kejahatan tuh, cara trik maling motor. Sebelum nggak tahu kita jadi tahu. Bagus ini bukan jadi bakat penjahat. Tapi kan bisa terdesak dengan keadaan. Mungkin minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kagak bisa berbuat. Iya enggak? Jaya di bini 3. Misal. Kayak berani lagi. 3-3-nya bunting. Rumah ngontrak. Dikontrakin 3-3. Kata teman sakit dia. Ini kan orang berbuat kejahatan bukan karena memang dia penjahat, bukan. Tapi tekan terdesak dengan keadaan. Benar terdesak. Orang keadaan terdesak. Iman nggak ada. Iman kurang. Lagi kurang memang ngaji kagak. Ya, dengan itu orang soleh enggak. Terdesak dengan keadaan. Dan satu ditambah. Punya nekat. Punya kenekatan. Jadi, kan kita ini dulu-dulu rada-rada bengal ya. Belum dapat ilmu agama. Cuma satu, karena nggak berani nekat. Kalau udah nekat dulu nggak tahu jadi apa. Belum lagi mau jokin anak orang. Benar nggak? Karena nggak ada kepikiran dulu kita begitu yang sekarang kita lihat. Paham ya? Udah tutup hal-hal yang kita yang nggak jadi baik, nggak jadi kejahatan, tutup udah. Tutup media-media nggak perlu, nggak usah, makanya ganti dengan kita membaca Al-Quran atau kita melihat sesuatu yang jadi kebaikan atau cabangin hayalan kita yang baik-baik gitu. Paham ya? Gitu jadi orang. Ya. Seperti apa? Kas sodako, tuh sodaka. Sedekah itu bukan hanya dengan duit, ya. Sedekah itu walaupun hanya sedekah dengan senyum atau berkata yang baik-baik. Kalau sodako itu harus dengan uang, wah repot yang miskin. Kan di zaman Nabi itu waktu berlomba-lomba ada sahabat, ini sih enak orang kaya, masuk surganya duluan dia entar. Enggak begitu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini kegembiraan buat orang yang mau sodako tapi dalam keadaan dia kurang. Kata Nabi Muhammad SAW, sabako dirhamun alfa dirham. Yang nempong 1 dirham dari yang 1000 dirham. Tahu nempong? Ya, nempong tuh gak nempong? Oh, ngebalap nempong yang 1 dirham dari yang 1000 dirham. Gila lahu. Sahabat bertanya, kaifadalik? Bagaimana bisa begitu ya Rasulullah? Masa yang 1000 cc bisa nempong yang 10.000 cc? Kan secara akal nggak bakal masuk, nggak bakal bisa. Paham ya? 1000 nempong yang 10.000. Emang secara nggak bisa, secara industri, secara balapan emang nggak bakal, mustahil. Mobil nempong kapal nggak bisa. Yang 1000 cc nempong yang 10.000 cc nggak bakal bisa. Memang keadaannya begitu. Tapi kan ini bukan soal manusia. Bukan soal ciptaan manusia, tapi ini urusannya Allah Ta'ala yang punya kehendak. Ini Nabi katakan 1000 nempong 10.000. Ya. Atau 1000 nempong yang 1000. Ya, pokoknya yang lebih banyak bisa ditempong. Sahabat tanya, masa bisa demikian ya Rasulullah? Faqala alaihi salatu wasallam, rajulun la yamliku illa dirhamin tasaddaqa bi ahadihima. Ya, yaitu seorang laki-laki yang dia hanya memiliki 2 dirham. Ada laki-laki hanya memiliki 2 dirham. Kita pakainya apa ya? 2.000 dia. Ya, sekarang 2.000 nggak dapat apa-apa nih. Taruh ada 20.000. Yang satu ini 2 dirham, contoh dari Nabi 2 dirham. Yang 1 dirham disodakokan. Yang 1 dirham buat kebutuhannya. Tuh, paham nggak? Sedangkan yang satu duitnya banyak. 1 juta disedekahin 10.000. Kayaan yang duitnya 10.000 sedekahin 5.000. Pahamin nggak? Pakai persenan aja paling gampang deh. Orang punya duit 10.000, disedekahin 5.000, berarti 50-50 tuh. 50%.
50%. Orang punya 1 juta, ngeluarin 100 juta. Cakep nggak? Orang punya 100 juta, ngeluarin 1 juta. Punya 100 juta, ngeluarin 1 juta. Cakep nggak? Cakep. Atau 1 juta, ngeluarin 100.000. Yang ini cuma 5.000, dia 100.000. Tapi kekayaannya 1 juta. Masih cakepan yang 10.000. Tuh yang 5.000. Karena 50% dari harta kekayaannya dia. Sedangkan yang 1 juta cuma 10%. Paham nggak nih? Kemampuannya di segitu. Paham tuh? Nah, satu lagi. Keduanya lagi keikhlasannya. Tapi jangan orang ikhlas pelit. Kan orang-orang banyak gitu yang duitnya miliaran. Yang penting kan gue ikhlas. Itu bukan ikhlas loh, kepaksa. Ntar dulu, itu dulu yang dibanding. Baru ntar keikhlasannya. Paham ya? Udah naik itu. Makanya beda. Ya, beda. Makanya nggak jadi ketakutan zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau udah ini mundur orang-orang yang miskin, mundur. Tapi nggak begitu Nabi kasih. Jadi sehingga orang-orang yang nggak apa-apa pun, yang nggak punya pun tetap berlomba. Karena kan di zaman Nabi bukan orang-orang kaya banyakan, golongan orang-orang susah. Kalian mantan-mantan budak lagi. Sayyidina Bilal atau yang tinggal di masjid. Ada yang tinggal di masjid nggak punya rumah, emang tinggal di masjid di zawiyah. Itu namanya dibilang zawiyah. Ya, kalau pagi Rasul suka kasih makan, kasih salam. Wow, banyak banget tentang sodako. As-sodako tasuddu sab'ina baban minasu. Sodako itu menutup 70 pintu daripada keburukan. Ya. As-sodako tamna'u sab'ina nau'an min awa'il bala min anwa'il bala. Sodako itu mencegah 70 macam daripada 70 macam bala. Ya. Ahwanuha yang paling ringan al-juzam wal baros, yaitu penyakit kusta atau penyakit belang. Tasaddaku ala anfusikum wala amwatikum. Sodakolah kamu atas diri kamu dan atas yang meninggal, amwatikum, atas yang meninggal. Tuh, makanya kita sodako tuh niat, jangan pakai niat kita juga udah Masya Allah. Kita niatin buat siapa? Bapak bikin perjanjian. Bikin perjanjian. Ya Allah, apa yang aku keluarkan ini, aku alirkan pahalanya untuk ayah ibuku, untuk guruku, untuk orang yang telah memberikan tahu keutamaan dalam sodako. Nabi suruh sodako atas diri kalian, atas orang yang amwatikum, atas yang telah meninggal dari kalian. Walau bisyurbati ma, sekalipun hanya dengan seteguk air. Tuh, gratis itu ada orang, makanya orang dulu naruh apa dulu? Oh, kalau BNT tahu tuh orang-orang dulu tuh naruh kendi di depan rumahnya. Zaman dulu kan tuh pakai dokar, pakai beca. Kalau yang ngalamin nih tahun 70 80 tuh ada masih ngalamin tuh. Depan rumahnya ada kendi. Banyak sebenarnya jalan, ada acara-acara, banyak orang yang masih terbuka ngeluarin walaupun 1-2 dus, iya enggak? Tuh, itu begitu tuh. Ya. Kalau ente mau berpahala gitu, taruh depan rumah, nggak jadi masalah. Apa aja yang bisa bermanfaat. Ya, nggak mesti duit. Rumah gratis tuh, walaupun hanya seteguk air. Fa'illa takdiru, kalau nggak mampu juga, nggak punya seteguk air. Ala dzalik, atas demikian fabi ayati min kitabillah, dengan ayat Allah. Tuh, dengan ayat Allah, orang-orang dulu kan Masya Allah, ini sekarang udah miskin kagak punya ilmu lagi. Biar kita miskin masih punya ilmu tuh share kebaikan. Aneh kasih wadah tuh Rodatul Haddad Majlis. Ya nggak ada mau jalanin. Sayang udah 1000 lebih tuh. Ya susah. Emang kita mau nafsi sih. Ya majlis aneh jangan nafsi. Minimal itu jalanin tuh. Ya, anak kasih. Yang anak aneh udah banyak itu malah 24. Anak aneh masih malas juga. Ya, masa aneh ngurusin semua capek. Dan makanya nggak main WA tuh aneh urusin YouTube, urusin TikTok dan sebagainya. Tambah lagi nih ada TikTok, ada ada Instagram. Nggak, belum aneh ambil kok duitnya enggak. Ya. Rekeningnya kita belum masukin gimana gitu nggak tahu. Ya, orang kirimin paus juga duitnya tahu kemana. Ada kata gitu. Nggak ngarepin gituan. Nggak. Alhamdulillah dikasih rezeki yang dari yang lain, alhamdulillah. Ya, yang lebih ketahuan, yang lebih kompeten. Karena kita nggak minta begitu. Jadi kita minta ntar sama orang. Baik. Ya.
Fa illam tu'allimu syai'an minal Qur'an, kalau kamu nggak mampu juga ngajarin orang dengan Quran, kagak bisa, duit kagak punya, air seteguk ngasih orang, ngajarin orang Quran walaupun alif bata nggak mampu juga, gue masih belajar gitu. Oke nggak apa-apa, masih kasih. Fad'ulahum bil maghfirah warahmah, minta berdoalah kepada Allah untuk mereka ampunan dan rahmat Allah Ta'ala. Tuh, doain orang tua inti. Makanya jalan-jalannya aneh ajarin inti tuh, sholat tarawih. Bukan sholat tarawih, kalau bisa doa orang tua, doa birrul walidain kapan aja. Bukan hanya sholat tarawih, itu ajaran pada anak Rasul. Jalannya Ba'alawi begitu. Selalu doain orang. Ya, baca doa itu. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afim wa'fanhum, atau doanya yang paling panjang tuh birrul walidain. Minnama rabbighfirli walidayya. Ini 1000 tiap hari pakai selawat. Ya. Fa innallaha wa'ada'akumul ijabah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjanjikan buat kalian penerimaan. Kalau buat doanya orang tua, doa guru, wah, makbul. Ini nggak pernah doa buat diri, yang penting buat orang tua. Kalau doa diri kita kan banyak nafsu, belum tentu gobul. Tapi doa buat orang tua, gobul. Allah balikin lagi. Kan setiap doain orang balik ke kita. Begitu. Ya Allah, biar orang tua saya punya kendaraan di akhirat. Gitu aja. Lalu dikasih kendaraan di dunia. Ya akhirat apaan aja terserah Allah. Masa pakai limosin di sana? Limosin akhirat maksudnya. Ya, kan ada kendaraan gitu di sono. Di antara kendaraan ini apa? Tuh, yang inti nanti kurban. Jangan lupa tuh dinta jual kurban. Bagi gue. Kayak dipaksain dari dulu. Biar punya kendaraan yang banyak di sono. As-sadaqah taruddul bala wa tutawwil umur. Sedekah itu mencegah bala dan memanjangkan umur. Masih banyak lagi yang lain itu. Jadi sedekah nggak mampu keadaan kita karena ekonomi dan sebagainya, maka sedekahnya dengan doa. Jangan dikit-dikit ngomong harta. Kalau harta yang punya harta. Kayak orang lagi haji, kita ngomongin mau makna haji begini-begini. Yang nggak ngaji meringket aja begini. Kan yang datang yang rata-rata yang datengin orang lagi mau doa, mau pergi safar haji kan orang-orang nggak punya. Nggak semuanya orang punya. Itu ceritain, apalagi ngagung-ngagungin duit. Oh, Masya Allah. Yang lainnya ngerengket. Itu salahnya kita dakwah di situ. Mestinya kasih orang-orang yang nggak pergi haji itu apa? Dapat pahala haji. Di antaranya apa? Sholat subuh, sholat hadir berjamaah, memandang orang tua, banyak pahala-pahala haji. Apalagi ngaji, termasuk dapat mandang orang tua dengan pengajaran gembira, dapat haji yang mabrur. Tuh, paham nggak? Itu dakwah begitu, ngasih orang tuh harapan, bukan hanya orang-orang yang punya duit aja bisa haji, walaupun baru dapat pahala haji, tapi alhamdulillah. Jadi orang nggak turun. Kalau ngomong harta aja sedekah, ya ntar orang yang nggak punya mundur. Ya agama begini, padahal agama itu loh luas. Tapi karena dia mau berusaha, mau sedekah, tapi nggak punya lain-lain, cuma sekedar doa. Itu kan penting niat. Jangan orang sekarang patah hati udah nggak punya duit nggak mau sedekah lagi. Padahal sedekah banyak caranya, minimal dengan doain orang, doain guru, doain orang tua, doain teman-teman, doa aja minta. Itu udah sedekah gitu ya. Paham ya? Cuma maknanya kita sama orang tua tentunya bukan sedekah, hadiah. Sama guru hadiah walaupun nanti sekedar doa. Ini mulut kita lancar gak nih sering doain orang tua kita? Baik yang hidup maupun yang meninggal, guru kita. Kan belum tentu nggak kepikiran ke situ. Nah, itu tuh udah pahala. Nah, dari kepunyaan Allah luasin deh. Udah bisa mulai punya harta. Kemudian keluarin. Kalau udah keluarin belajar. Ya, bukan sedekah, ada lagi yang wajib namanya zakat. Kalau zakat itu ada tahunan, ya sifatnya 1 tahun, kemudian dengan haul. Tahu haul? Ya, ada 1 tahun dan ada nisab hitungannya. Hitungannya zakat nanti yang dikeluarin kurang lebih 90 gram emas. Emas sekarang berapa ya? 2 juta. 3 juta malah. Wah, 9 kali 3 berapa? Berarti 270 juta baru keluar zakat. Gue nggak kena, gue nggak punya duit segitu. Tapi aneh keluarin tuh. Kalau aneh begitu, keluarin zakat. Walaupun nggak pernah nembus misalnya, aneh keluarin. Kalau emas dulu masih 100.000 sih, ya zakat kita kena. Tapi kalau nggak ada segitu, sekarang udah 2 juta aja, belum nembus juga. Tapi aneh tetap, aneh imtisalan aja, nurutin aja. Pokoknya 2,5% aneh keluarin. Luar itu sih lebih.
Bukan 2,5 malah lebih dari itu. Itu tahunan. Kalau yang bulanan sih mau ketahuan. Kalau Anda cuma dapat 5 juta misalnya atau 10 juta, ngeluarin sebulan 1 juta aja paling dikit. Udah 10% ngeluarin. Paham nggak? Belajar begitu. Nggak bakal kurang, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak bakal yang namanya mana koso malun min sodakoh. Tuh itu pegang. Tidak akan berkurang harta orang yang dari sodakoh, hartanya nggak bakal berkurang. Nah, itu yang Anda jalanin, alhamdulillah. Ya, jadi nggak pernah pakai 2,5%. Wah, no, gini zakat. Emang belum? Ane tafaulan. Ya, tafaulan, tahu gak tafaulan? Ya, ngikutin aja. Tuh, inti hitung-hitung. Kalau inti punya warung, inti hitung-hitung. Kalau inti punya mobil disewain, inti hitung aja. Kalau punya rumah dikontrakin. Ya emang nggak pernah bisa. Kan setahun. Jangan ini ngumpulin. Belum setahun, kena biasa deh. Namanya anggaran keluar. Dihitung-hitung setahun nggak pernah kena zakat gitu aja. Jangan jadi alasan aku nggak punya zakat, nggak apa-apa. Jangan. Emang hitungannya semua muka nggak ada zakat ini. Sama gue. Tapi ada tafaulan supaya harta kita bersih berkah. Nanti kalau kapan waktu kita dikasih keluasan sampai bisa nisabnya kena, misalnya dapat 500 juta, 1 miliar, nggak bakal pelit insya Allah. Kenapa? Karena udah belajar. Bahkan hebatnya inti bukan secara nisab lagi, udah bisa ngeluarin 10% ya dari harta kita. Nah itu keberkahan itu datang. Belum lagi sodako, kalau sodako tuh harian. Walaupun bukan hanya dengan sekedar air atau sekedar potongan korma, nggak ada senyum juga nggak punya mungkin doain orang ya. Ternyata jalannya banyak. Itu dilakukan lebih lagi ketika di bulan Ramadan tuh itu ya, karena disuruh perbanyak. Kemudian yang ke berapa tuh? Dikit lagi ke-14, ijtihad fi asyir awakhir wa tahari lailatul qadar. Wa tahari lailatul qadar. Dan bersungguh-sungguh pada 10 terakhir untuk mencari malam lailatul qadar. Tapi berusaha untuk dari 1 sampai akhir. Cuma di sini ada gambaran gitu ke Imam Syafi'i itu ya di malam hadi au salis wa isyrin, yaitu di malam 21 dan 23, malam 23 dan malam 21. Ada jumhur ulama sabi wal isyrun di malam 27 itu kebanyakan. Ada yang di malam 25, tapi yang terpenting di atas malam 20. Jadi 21, 23, 25, 27, 29. Orang masing-masing nyari di malam itu ganjil. Ternyata adanya di genap. Boleh gak? Boleh. Karena memang gak dikasih tahu rahasianya agar kalian bersungguh-sungguh dari malam pertama sampai akhir. 1. Keduanya bisa jadi permasalahan. Ketika inti puasa, jatuh letaknya sebenarnya malam 27. Cuma inti puasanya malam 26. Atau 2. Bisa gak? Jadi kita puasa aja pada berbeda. Paham gak? Jangan nanti 27, Allah di masjid aja 27. Masya Allah, rapi banget, sholat sampai muter-muter kemana aja. Alhamdulillah. Pas malam 28 gak sembayang. Malam 28, enggak rokok aja, besok aja ntar malam 29 kejar lagi. Malam 28 adanya. Ternyata yang di malam 28, 27 bisa gak? Nggak jadi masalah. Lo hisap lo pada ribut kan? Artinya apa? Jaga dari malam ini kita yakinin terus setiap malam adalah malam Lailatul Qadar. Jadi inti nggak usil, inti nggak buat maksiat, inti nggak buat hal yang merugikan orang, tapi inti banyak berdoa. Minimal tadi doain orang dengan sodako itu. Apalagi bisa keluar yang lainnya dan sebagainya. Dan yang ke-15 ya taharil iftar ala halal, ya, yaitu mencari buka puasa yang halal. Ya, mencari buka puasa yang halal, jangan sampai masuk barang yang haram. Nah, inti yang pada kerja itu pahalanya besar insya Allah di bulan puasa tambah besar. Tausiatu alal iyal yang ke-16 yaitu memperluas atas keluarga. Nah, inti tuh. Ya, makanya ana kayak dapat anggokan tuh maulid tuh. Tuh ana simpen dikasih hari mana buat bulan puasa tanpa mengurangi yang biasa kita kasih. Ya, jadi memperluas. Ya, yang ini punya istri yang biasanya ingetin 100.000 jangan dikurangin nih bulan puasa neng ya. Kan makan agak dikit 75 aja ya. Jangan jalan bulan puasa justru
besaran. Mudah-mudahan setelah bulan puasa Allah luaskan kita. Ya. Kemudian yang ke-17, yang terakhir, tarkil lakwi wal musyatamah, meninggalkan caci maki, meninggalkan perkataan yang enggak baik, dan menghilangkan sesuatu yang lalai. Nah, ini kita mulai belajar naikin lagi. Jangan kita isi, kita mancing dah, main catur lah, main ini dan sebagainya, permainan-permainan. Padahal puasa itu merasakan dan memperbanyak ibadah, bukan justru menghilangkannya dengan permainan. Ya, jangan. Kita kan puasa, kita kan niatnya puasa. Jangan banyak tidur juga, niat kita bukan tidur. Bukan nawaitu sauma jadinya. Nawaitu nauma. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nauma. Nauma godin. Aku niat tidur esok hari. Ya, puasa emang mesti ngerasain begitu. Mudah-mudahan ya puasa kita bertambah menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah panjang umur sehat afiat. Kita akan lanjutkan makruh hati saum, yaitu makruh-makruh di dalam puasa ya. Mohon maaf kalau agak kelamaan sampai setengah 11. Tapi catatan sih nggak setengah 11, cuma berapa jam sih? Oh, cuma 1 jam 17 menit tuh ada tandanya. Ya, nggak apa-apa. Ya, justru kan habis ini juga inti makan. Makan nggak? Tuh, lihat. Mana ada guru habis makan rohani dikasih makan jasmani, lu cari di ujung dunia. Citamu jadi orang baik. Kasih makan bener. Ya, Anda kasih makan. Nah, makanya tuh buka penjelasan begitu. Kalau inti punya, misalnya inti yang lihat, wah ini kan pakai pulsa nih begini. Wah, gue duit mainnya di pulsa. Pulsa begitu. Gitu. Pokoknya apa aja pakai duit, inti jalanin duit tuh bagaimana caranya. Kalau nggak ada duit dengan tenaga apa? Itu Anda ajarin tuh biar bakti dengan tenaga begitu. Jangan bulan puasa libur juga. Datang bulan puasa hari Minggu surian yang punya kerjaan nih malam Minggu keberapa nih? Hari Minggu keberapa? Iya begitu. Memang kan dia bilang kalau kebayaan tuh buntu. Buntu benar kebayaan. Padahal jalan kebayaan itu banyak. Nggak ada otaknya. Paham tuh ya? Kebayaan. Kemarin aja di stasiun tuh nanya Aga itu. Mana Aga itu? Ya? Tahu gue bawa tas. Kali nyamperin kagak nungguin juga di motor. Emang otak. Susah. Tuh Ani yang jalan begitu tuh. Kenapa makanya Ani tiap Rabu ngumpul sama guru tuh? Karena di situ ada kebaikan. Minimal yang kita nggak bisa nganterin di situ Ani udah turun targa. Sebentar walaupun sebentar. Hari mana bisa bawain buah. Karena kita lihat, ini udah main makan. Itu jalan-jalan menuju Roma itu banyak banget. Paham nggak? Apalagi keadaan begini. Orang tua udah nggak ada. Ya, orang tua kita nggak ada. Mau berbuat baik lagi sama siapa lagi? Yang paling tinggi setelah orang tua ya guru-guru. Orang-orang soleh. Ya, begitu inti jalanin. Pokoknya nggak harus dengan harta, dengan apa aja. Itu memang kan ini bilang kebaikan tuh kita dibikin buntu. Ya, makanan halal dibikin buntu, tapi yang menjadi haram jahatan begitu cabang. Coba diinting lihat perempuan 100 cara tuh untuk membuat haram sama dia. Benar nggak? Padahal 1001 halal yang menjadikan nyenangin istri banyak caranya. Paham? Banyak nggak? Banyak. Apakah inti setiap pagi cium jidat nih kemudian selamat sayang? Benar gak? Padahal itu kebaikan. Tapi bulan puasa jangan dulu. Bulan puasa tahan dulu. Ya ntar kelenggor takutnya. Arti begitu memang kebaikan. Jangan jauh-jauh sama anak istri kita. Ya, berkata yang baik-baik itu sedekah. Berkata baik-baik itu pahala. Luar biasa. Banyak caranya. Ngaji deh, ngaji. Ente tahu. Ya, senyum aja di sedekah dan sebagainya. Ya, itu tadi tuh doain aja kita nggak punya apa-apa tapi ente doain. Ente doain aja siapa-siapa tuh, terutama orang tua, guru, orang-orang baik, teman-teman ente, tetangga, lihat anak buah ente termasuk ente emang ente nggak doain. Doain segala macam, jangan urusan akhirat dunia nih doain. Cuma satu yang ada doain, punya bini lagi enggak? Tak kalau berantem buang dosa. Jadi kalau lu pada punya bini lagi jangan sain guru karena guru lu nggak pernah doain. Paham tuh? Tuh istri-istrinya pada tahu tuh, gurunya nggak pernah doain. Anda berlepas dari mereka-mereka. Paham? Ya, yang lain-lainnya Anda doain nanti biar punya rumah sendiri, biar punya mobil sendiri, biar punya. Anda doain, jangan inti kira Anda enggak begitu. Anda punya tanggung jawab. Kalau memang Allah belum kasih di dunia, ya Allah lebih tahu hal-hal demikian. Ya, karena semakin kita nggak punya, semakin kaya sebenarnya di akhirat nanti. Ya, jangan takut. Allah Ta'ala nggak pernah zalim sama hambanya. Pegang itu. Allah nggak pernah zalim sama hambanya. Ya, punya rahasia tersendiri. Kita suruh beriman sama Allah Ta'ala begitu. Mudah-mudahan jadi manfaat kita semua. Mohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah malam minggu depan
Kita buka masalah makruh-makruh di dalam sholat. Makruh-makruh dalam puasa. Panjang umur sehat afiat. Terus sampai kita bisa khatmul Quran di malam 26. Yaitu malam minggu keempat tapi jatuhnya malam Senin. Karena malam minggu keempat tuh jatuhnya kalau kita lihat sekarang nih malam 25. Ya, ya kuitang kan. Ya kita nggak pernah tinggal dan atau memberangi tempat orang-orang soleh nggak berani. Jadi kita bikin malam Senin di minggu terakhir tuh. Ya di malam Senin malam 26. Ya malam 27 biasa nih Ustaz Umar. Malam 28 bikin dicaringin tuh kalau mau datang nggak apa-apa. Ya mana di sono. Malam berapa tuh? Malam Rebu ya. Itu aja, mudah-mudahan panjang umur sehat afiat. Kita ketemu malam Minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rasulullah, ya Rafi